Ini adalah varietas Inpari 32 ya lur. Nah kalau pengen melihat tipsnya bisa menyimak di video ini ya sampai selesai. Menurut saya mantap nih padinya lur. Udah tahu menurut kalian? Halo sahabat tani, ketemu lagi di channel kami, di channel Taniku Indonesia. Nah kali ini kami akan membahas manfaat ganda pencampuran pupuk MKP, MSG, dan fungisida sistemik untuk tanaman. Nah sebelum kami bahas, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng agar selalu bisa mengikuti video-video terupdate di channel kami, di channel Taniku Indonesia. Nah sebelum kami bahas ke inti, yang pertama kita harus terlebih dahulu mengenal apa sih pupuk MKP dan apa sih kandungan dari MSG ini dan fungsi dari fungisida Amistartop ini. Nah ini maaf ya, labelnya udah terkelupas karena pemakaian. Yang penting Anda sudah tahu ini adalah fungisida Amistartop. Dan yang terakhir adalah ini adalah perekat ya, atau pembasah. Nah yang pertama kita harus mengetahui fungsi dari pupuk MKP ini. Singkatan MKP ini adalah monokalium fosfat. Monokalium fosfat, jadi kandungannya adalah kalium dan fosfat. Dan fungsi dari masing-masing kandungan tersebut atau unsur hara tersebut, yang pertama kalium atau fosfatnya dulu. Fosfatnya adalah untuk merangsang pembungaan pada tanaman ya. Kalau semisal untuk tanaman cabai adalah fungsinya adalah untuk merangsang pembungaan pada tanaman. Jadi dosisnya harus tepat ya. Kalau hanya menggunakan fosfat tunggal, jadi kalau tidak tepat akan bisa mengakibatkan fatal pada tanaman tersebut. Nah, fungsi dari kalium ini, K-nya dari kalium tersebut adalah untuk memperkuat batang, akar, dan bunga pada tanaman tersebut. Nah, apabila kaliumnya kurang pada tanaman, maka tanaman bunga pada tanaman cabai, contohnya pada tanaman cabai, maka mudah rontok bunganya ya, jadi tidak kuat, jadi mudah kuning dan rontok karena penyebabnya adalah bisa kekurangan kalium atau kekurangan kalsium pada tanaman tersebut. Nah itu adalah fungsi dari pupuk MKP tersebut. Nah yang kedua adalah fungsi dari MSG atau micin ya pada tanaman. Nah fungsi MSG ini adalah kandungan unsur hara tersebut ini adalah natrium. Nah fungsi dari natrium ini adalah pupuk mikro, jadi unsur hara penunjang saja. Jadi kalau unsur hara makro itu adalah bahan makanan pokok, kalau mikro adalah penunjang yang intinya nutrisi pada tanaman. Nah fungsi dari micin ini adalah untuk menyuburkan tanaman, karena natrium ini juga bisa menyuburkan pada tanaman, dan pun itu bukan hanya untuk menyuburkan tanaman saja. Fungsi dari natrium ini bisa menggantikan unsur hara K pada tanaman tersebut yang kekurangan unsur K ya. Jadi MSG ini cukup banyak ya manfaatnya, dan juga bisa menyimpan kadar air yang lebih lama pada daun tanaman tersebut. Nah jadi sangat banyak manfaatnya MSG ini untuk tanaman ya, bukan cuma hanya untuk menyuburkan tanaman saja. Jadi bisa memperkuat batang buah pada tanaman, dan juga bisa menyimpan kadar air yang lebih lama pada daun tanaman tersebut. Nah itu adalah fungsi dari MSG tersebut. Nah yang terakhir adalah fungisida sistemik ini. Fungisida Amistartop ini adalah fungisida yang bisa mengendalikan jamur pada tanaman, contohnya seperti blas, hawar daun, dan busuk batang juga bisa, dan busuk buah untuk pencegahan ya. Jadi kalau untuk penanggulangan pada busuk buah, contohnya seperti antraknos, saya masih belum membuktikannya apa bisa atau tidak. Jadi video yang sudah saya update ini video yang sudah pernah saya lakukan atau praktekkan pada tanaman tersebut.
Nah, untuk dosisnya kita bisa menggunakan pupuk MKP ini sebanyak 3 sendok per tangki 16 liter, dan fungisida Mr. Top-nya ini bisa menggunakan sebanyak satu tutupnya ini per tangki 16 liter, satu tutupnya ini. Dan MSG-nya bisa menggunakan 1 sendok sampai 2 sendok untuk tangki 16 liter. Jadi semuanya dicampur. Yang pertama yang padat terlebih dahulu ya, yang padat, contohnya yang padat seperti pupuk MKP dihancurkan terlebih dahulu, dan yang kedua MSG-nya dicampurkan juga. Setelah itu, setelah mencampur, kita campurkan fungisida sistemiknya. Nah, setelah dicampur fungisida sistemiknya, lalu kita kasih pembasah atau rata ya, atau perekat. Nah, agar yang disemprotkan ini bisa merata pada tanaman tersebut ya. Untuk waktu penyemprotan yang pas, menggunakan pencampuran pupuk MKP, MSG, dan fungisida sistemik ini yang pas adalah pada tanaman sudah, contohnya seperti tanaman padi ya, tanaman sudah mulai bunting ya. Nah, jadi sangatlah pas untuk menggunakan, mengaplikasikan pupuk MKP, MSG, dan dicampur dengan fungisida sistemik ini. Nah, untuk tanaman cabai, apabila tanaman sudah mulai berbunga, kita bisa mengaplikasikan pupuk MKP, MSG, dan fungisida Mr. Top. Dan untuk tomat juga sama ya, apabila sudah mulai berbunga dan keluar buah, jadi sudah pas untuk melakukan pengaplikasian pupuk MKP, MSG, dan fungisida sistemik ini. Nah, untuk masa vegetatif menurut saya tidak cocok ya kalau di masa pertumbuhan. Jadi pupuk MKP ini tidak cocok untuk masa vegetatif. Jadi yang cocoknya adalah masa generatif pada tanaman. Nah, semoga tip ini bermanfaat bagi para petani yang lain, khususnya petani cabai, tomat, padi, dan petani yang lain ya. Yang intinya adalah tanaman yang berbuah. Nah, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.